Selamat berjumpa kembali. Salam sapa untuk kita semua, dimanapun ibu bapak guru berada. Nah, kali ini masih tetap seputaran MPLS Ramah tahun 2026. Jadi, ibu bapak, kepala sekolah, operator, maupun guru yang belum melaksanakan rangkaian tes untuk putra-putri calon murid baru, jangan khawatir. Di sini kami akan mengulas tentang jadwal rangkaian pelaksanaan tes untuk MPLS Rahma Anak. Mari kita simak bersama. Nah, sebelum ke jadwal, di sini saya akan coba bahas ya, ada rangkaian tes MPLS. Yang pertama adalah kepala sekolah ini sangat berperan, yaitu menyiapkan responden, pemandu, satpras, dan jadwal pengerjaan tes. Mengisi survei pelaksanaan MPLS Ramah. Nah, operator sekolah juga harus mengetahui kode unik tes untuk murid, orang tua, kepala sekolah, dan guru. Nah, untuk bagaimana mengetahui kode unik tes, bisa cari di video saya yang sebelumnya, karena sudah saya buatkan. Nah, pemandu atau guru juga ini sangat penting, bisa memastikan peserta mendapatkan kode unik. Jadi untuk TK, untuk SD, jadi gurunya bisa mendampingi anak-anaknya atau orang tuanya untuk mendapatkan kode unik ini. Nanti juga bisa mengukur berat dan tinggi badan murid baru, melakukan tes fleksibilitas, dan mengunggah hasilnya. Ini dilakukan di saat MPLS. Nah, peserta murid baru atau orang tua juga memasukkan kode unik dan menyelesaikan seluruh tes semua identitas sesuai identitasnya. Jadi inilah rangkaian tes MPLS Ramah Anak. Baiklah, ibu dan bapak guru dimanapun berada, kita akan coba menyampaikan jadwal MPLS-nya. Nah, ini ibu dan bapak guru. Jadi untuk tanggal penting pelaksanaan MPLS Ramah untuk TK dan SD yang sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan dari layar itu untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, jadwalnya ini bisa kita lihat ya. Tanggal 1 ini semuanya di bulan Juli. Untuk tanggal 1 dari Rabu, kode tes untuk orang tua mulai bisa diakses. Jadi untuk kode unik, kode tesnya, jadi pada sahabat operator bisa mengetahui kode uniknya itu dimulai tanggal 1. Sedangkan untuk nanti di rangkaian pelaksanaan tes untuk jenjang TK, coba lihat ini di tanggal 6 itu pelaksanaan tes TK dan SD bisa dimulai dari tanggal 6. Itu sudah boleh. Jadi sudah bisa. Lanjut ke tanggal 26 itu adalah batas akhir pelaksanaan tes TK dan SD. Nah, di tanggal 31 nanti itu ada batas akhir pengisian evaluasi pelaksanaan MPLS. Dan juga nanti akan ada laporan murid mulai dapat diakses. Jadi pada tanggal 31 Juli itu sudah bisa mulai diakses laporan tesnya. Nah, kita bahas lagi ke SMP, SMA, SMK. Ini kode tes untuk murid itu mulai bisa diakses pelaksanaan tesnya yaitu pada tanggal 13 Juli. Nah, sedangkan pada tanggal 24 Juli itu adalah batas akhir pelaksanaan tes SMP, SMA, dan SMK. Sama di sini tanggal 31 batas akhir pengisian evaluasi pelaksanaan MPLS. Dan juga di tanggal 31 laporan murid mulai dapat diakses. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini sudah ada jadwal yang tertera. Namun ada juga catatan penting yang harus kita perhatikan ya. Untuk di jenjang TK dan SD, apabila kondisi sekolah tidak memungkinkan untuk melaksanakan rangkaian tes pada tentang waktu 13 sampai dengan 24 Juli. Nah, di sini pada tanggal 13
sampai dengan 24 Juli, itu Kemendikbudristek masih membuka kesempatan pelaksanaan tes hingga 31 Juli. Jadi masih dibuka kesempatan bagi yang belum ya. Namun, ada namunnya nih, penyesuaian waktu pelaksanaan tersebut akan mempengaruhi jadwal penerbitan laporan hasil tes. Nah, tadi saya jelaskan ya, bagi yang sudah melaksanakan di rentang itu, laporan tesnya mulai dapat diakses pada tanggal 31 Juli. Tapi kalau setelah di rentang itu, laporan tesnya akan menyesuaikan kembali. Kita coba lagi ya. Murid yang mengikuti tes paling lambat, ini paling lambat 24 Juli, dapat memperoleh laporan hasil tes mulai 31 Juli. Nah, sementara itu bagi murid yang mengikuti tes pada ya 25 sampai dengan 31 Juli, laporan hasil tes baru dapat diunduh paling cepat 1 minggu setelah pelaksanaan tes. Jadi setelah 31 Juli itu paling cepat nanti 1 minggu setelah pelaksanaan baru bisa mengakses laporan. Nah, kepala sekolah dan murid harus mengisi evaluasi pelaksanaan MPLS sebagai syarat mendapatkan laporan hasil tes. Ini harus diisi ya. Laporan evaluasinya itu harus diisi sebagai syarat. Nah, bagaimana cara mengisi laporan evaluasi pelaksanaan MPLS juga sudah ada tayangan di video sebelumnya. Jadi Bapak kalau masih belum paham bisa dicari ya di video ini. Ada, sudah rilis. Nah, bagaimana dengan untuk SMP, SMA, SMK? Nah, bagi sekolah yang melaksanakan MPLS sebelum 13 Juli, rangkaian tes dapat dilaksanakan setelah MPLS, yaitu pada rentang tanggal 13 sampai 24 Juli. Bisa dilakukan. Tapi bagi sekolah yang melaksanakan MPLS setelah 24 Juli, nah sekolah dapat memajukan pelaksanaan rangkaian tes agar tetap berada pada rentang tanggal 13 sampai 24 Juli. Jadi kalau pelaksanaan MPLS-nya setelah tanggal 24, rangkaian tesnya pun juga masih bisa dimajukan. Tapi jika MPLS-nya di rentang antara 13 sampai 24 Juli, jadi dilaksanakan setelah MPLS. Nah, bagi sekolah yang sudah menjadwalkan MPLS pada tanggal 13 sampai 24 Juli, rangkaian tes dapat tetap dilaksanakan pada hari ketiga MPLS, hari ketiga. Jadi 13 sampai 24 Juli, rangkaian tes dapat tetap dilaksanakan pada hari ketiga MPLS. Apabila yang keempat, apabila kondisi sekolah tidak memungkinkan untuk melaksanakan rangkaian tes pada rentang waktu 13 sampai 24 Juli, nah di sini Kemendikbudristek masih membuka kesempatan pelaksanaan tes hingga 31 Juli. Sama seperti yang di SD. Yang di SD, jika memang ada halangan tertentu, ada hal-hal tertentu ya tidak bisa melaksanakan, jadi masih diberikan kesempatan pelaksanaan tes hingga 31 Juli. Nah, di sini ada namunnya juga ya. Namun penyesuaian waktu pelaksanaan tersebut akan mempengaruhi jadwal penerbitan laporan hasil tes. Hanya pada perubahan akses laporan ya. Murid yang mengikuti tes paling lambat tanggal 24 Juli juga dapat memperoleh laporan hasil tes mulai 31 Juli ya, jika paling lambat ini. Sementara itu bagi murid yang mengikuti tes pada rentang 25 sampai dengan 31 Juli, laporan hasil tes baru dapat diunduh paling cepat 1 minggu setelah pelaksanaan tes. Nah, kepala sekolah dan murid harus mengisi evaluasi pelaksanaan MPLS sebagai syarat mendapatkan laporan hasil tes. Jadi, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, jadi sebagai syarat untuk mendapatkan laporan hasil tes itu harus mengisi evaluasi pelaksanaan MPLS. Nah, bagaimana cara mengisi evaluasi pelaksanaan MPLS? Bagaimana cara mendapatkannya juga sudah saya rilis videonya. Jadi Bapak bisa cari di channel ini ya Ibu Bapak. Nah, demikian Ibu Bapak rangkaian jadwal pelaksanaan tes MPLS sama bagi yang belum melaksanakan. Jadi masih ada kesempatan dan masih ada waktu untuk mempersiapkan agar memang kita benar-benar sekolah bisa siap
terkait dengan pelaksanaan MPLS ramah. Demikian, terima kasih. Salam sapa dimanapun berada. Terima kasih.